Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan hasil dari dokumentasi tugas ilmu lingkungan dan mitigasi bencana dari kelompok 1 yang berjudul penumpukan sampah liar. Pada tugas kali ini, kami mengambil 2 referensi tempat. Pada lokasi pertama, kami mengambil di Jalan Tambusai, tepatnya di depan komplek Sekolah Tribakti, Kota Pekanbaru. Dan lokasi kedua berada di Jalan Balam Ujung, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, tepatnya di simpang antara Jalan Balam dan Jalan Pembangunan di atas jembatan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penumpukan sampah yang disebabkan oleh masyarakat. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa itu sampah. Sampah merupakan sisa-sisa dari kegiatan manusia baik di dalam maupun di luar rumah tangga yang bersifat padat. Kebanyakan aktivitas masyarakat memang menghasilkan sampah. Banyak dari sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat ini bersifat padat. Di sisi lain, sampah dapat berupa benda padat, cair, dan juga gas. Penumpukan sampah merupakan hal yang tidak asing oleh kita. Penumpukan sampah tidak hanya terjadi di daerah kecil, namun juga sering terjadi di daerah perkotaan. Perlunya penanganan sampah yang serius untuk menangani permasalahan penumpukan sampah. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah demi menangani permasalahan sampah, namun terkadang itu terasa sia-sia. Hal itu dikarenakan kebiasaan buruk masyarakat. Salah satu kebiasaan buruk masyarakat adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian, apa saja dampak yang disebabkan dari penumpukan sampah secara liar ini? Dapat disimpulkan bahwa dampak-dampak yang terjadi apabila banyaknya terjadi penumpukan sampah secara liar, yang pertama adalah sampah dapat mencemar lingkungan udara, darat maupun air. Yang kedua, sampah dapat menjadi penyebab sumber penyakit. Macam-macam penyakit yang dapat disebabkan oleh penumpukan sampah ini, mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang berbahaya sekalipun dapat menjangkiti manusia. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah secara liar, khususnya di daerah perkotaan? Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS dan TPA. Yang kedua, lahan TPA semakin sempit, tergerus oleh tujuan lain, seperti halnya banyaknya oknum-oknum yang ingin membangun bangunan baru di sekitar lahan TPA, sehingga membuat TPA menjadi semakin sempit. Yang ketiga, teknologi pengelolaan tidak optimal menyebabkan kian membesarnya volume sampah dari pembusukan. Yang keempat, sampah yang sudah matang maupun kompos tidak dikeluarkan dari TPA. Yang kelima, manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif. Dan yang terakhir, pengelolaan sampah dirasakan tidak membawa dampak positif terhadap lingkungan. Lalu, apa upaya mitigasi yang dapat kita lakukan dalam mengurangi penumpukan sampah secara liar ini? Dari tinjauan lokasi yang kelompok 1 ambil, ada banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Contoh upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengangkutan sampah menggunakan angkutan sampah umum. Pengangkutan sampah di Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Balam Ujung biasanya diangkut menggunakan mobil pengangkut sampah seperti biasa. Ini merupakan salah satu contoh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memitigasi penumpukan sampah dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Selain itu, upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dari penumpukan sampah. Dengan adanya sosialisasi, mungkin dapat menyentuh perasaan setiap masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang berdampak pada penumpukan sampah yang merusak lingkungan, menimbulkan penyakit, dan dampak-dampak negatif lainnya. Untuk beberapa orang, mungkin upaya ini tidak begitu dipedulikan, namun setidaknya dapat
meminimalisir kegiatan yang merugikan tersebut. Mitigasi lainnya yang bisa dilakukan ialah memunculkan kesadaran individu terhadap permasalahan di daerah sekitar, yaitu dengan membuat atau menyediakan bak sampah agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan ke jalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas warga. Ditambah hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi para pengangkut sampah. Mungkin itu saja yang dapat kami jabarkan di dalam video. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.